Anggota DPRD Kota Bengkulu memiliki 35 anggota dewan. Tentu saja berarti mempunyai 35 latar belakang yang berbeda, 35 kepribadian yang berbeda-beda, dan tidak ketinggalan 35 cerita yang berbeda-beda. Kali ini di liputan khusus DPRD Kota Bengkulu episode keempat, kita akan mengenal lebih dekat lagi sosok anggota terpilih DPRD Kota Bengkulu periode 2024 hingga 2029. Selalu mendapat ridho. Assalamualaikum, saya Solihin Adnan, sarjana hukum, anggota DPRD Kota dari fraksi Gerindra. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyampaikan profil atau biodata pribadi saya di publik di tengah masyarakat Bengkulu sebagai wakil rakyat. Riwayat pendidikan saya diawali di SDN 9 Anggur Atas Bengkulu. Saya menamatkannya alhamdulillah pas 6 tahun, tahun 84 ya. Selanjutnya saya melanjutkan ke SMPN 2 Kota Bengkulu di Jalan Cendana, dan alhamdulillah juga selesai pada tahun 1987. Juga dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Jalan Mahoni. SMA ini ya sangat banyak kenangan artinya, di mana pematangan pergaulan, pematangan intelektual juga terjadi di SMA itu. Dan SMA 2 adalah SMA yang sangat berkesan bagi saya. Mahoni Favorite School, kami di labeling seperti itu pada waktu itu. Dan saya masuk 87 ya setelah tamat SMP, dan selesai pada tahun 1990. Nah, setelah itu ikut Sipenmaru pada saat itu, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pilihan saya pada saat itu satu, jurnalistik Unpad. Pilihan pertama ini yang salah Yang salah itu ya saya memilih Fakultas Hukum Unip, yang kedua jurnalistik Unpad. Nah, alhamdulillah setelah pengumuman Sipenmaru saya keterima di pilihan yang kedua. Alhamdulillah jurnalistik dulu kan yang pertama di Fakultas Hukum Unip, dan selesai memang agak lama karena saya beraktivitas di ekstra universitas kampus. Itu saya menyelesaikan pada tahun Januari tahun 96 atau pada 5 tahun setengah. Akan tetapi kembali pematangan intelektual saya itu terjadi di kampus Unip ya, Jalan Raya Kanalimun. Saat itu masih di depan aksesnya. Jadi di situ saya sempat menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Unip dan Presidium SMPT pada tahun 1994, dan juga saya aktif di Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, dan saya sempat mengikuti Rakernas di Palembang dan Kongres Ismahi waktu itu di Unpad Bandung. Ekstra universitas saya ditempa di Himpunan Mahasiswa Islam. Di Himpunan Mahasiswa Islam saya dikenalkan bagaimana metodologi berpikir, bagaimana mengelola administrasi, juga bagaimana public speaking, dan bagaimana tata administrasi pada saat itu yang merupakan persiapan kita setelah tamat wisuda dan kita akan memasuki dunia baru dalam kehidupan kita. Pandangan saya seperti itu. Jadi ketika saya selesai, tamat dan bekerja, pekerjaan rutinitas di kantor saat itu merupakan bukan hal yang baru lagi, atau saya terkejut atau shock dengan situasi kerja yang seperti itu. Hal ini jujur saya sampaikan, saya tertempa di Himpunan Mahasiswa Islam pada saat itu, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Korps Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan alumninya juga, dan sekarang saya juga masih tergabung dalam bersama-sama saudara-saudara di kami gitu.
Nah, selepas itu saya bekerja di salah satu BUMN dan kurang lebih 4 tahun. Dinamika kehidupan membuat saya akhirnya terus mencoba. Saya pindah ke perusahaan multinasional gitu kan ya, swasta nasional gitu. Dan itu kembali membuat proses belajar bagi saya. Bagi saya hidup sambil belajar. Dan belajar tidak pernah berhenti. Dan hingga pada akhirnya pada tahun 2014 saya mengikuti pemilu di partai ini. Di 2009 saya pertama kali ikut berkontes dalam pemilu ini dari daerah pemilihan Kabupaten Suma pada situ untuk DPRD provinsi. Di awal berdirinya Partai Gerindra. Nah, selanjutnya ketika mekar daerah pemilihan di Kota Bengkulu, sebagai penduduk Bengkulu, dibesarkan Bengkulu, sekolah di Bengkulu, menetap secara permanen di Bengkulu, beristri juga dari Bengkulu. Akhirnya saya saya ikut di daerah pemilihan 4 Kecamatan Artagung Ratu Samban di Kota Bengkulu saat 2014 itu. Pada saat itu, nah saya masih belum beruntung, dan berikutnya di ujung masa jabatan saya bukan mendapatkan ya, akhirnya karena dinamika politik akhirnya saya masuk DPRD dalam konteks pergantian antar waktu saat itu, dan hampir 1 tahun saya mendapat DPRD 2018 sampai 2019, hingga selanjutnya berkontes lagi di 2019, tetap dalam koridor perjuangan bersama-sama teman-teman di partai, karena di partai saya ini memang sama dengan partai yang lain, akan tetapi pejuang politik bagi Pak Prabowo pada itu kok terinternalisasi dalam pemikiran dan tindakan-tindakan saya, sehingga apapun itu namanya, bagi saya ini tidak semata hanya kontes untuk meraih jabatan. Bagi saya ini adalah sebuah ya terlalu tinggi kalau saya bilang ini sebuah pengabdian. Tapi bagi saya, bagi partai saya, menempa saya, Anda harus berbuat yang terbaik untuk rakyat, terbaik untuk masyarakat, tidak hanya untuk satu golongan. Makanya kerangka berpikir yang objektif, kerangka berpikir yang berbasiskan keadilan, cara memandang yang berbasiskan objektivitas, itu menuntun saya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu sampai saat ini, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilu 2024, dan alhamdulillah Ketua Umum kami Bapak Presiden terpilih, Prabowo Subianto terpilih, dan bagi saya itu adalah mission complete, dan saya juga masih kembali dipercaya menjadi anggota DPRD Kota dari daerah pemilihan 4, sehingga saya tetap menjabat tugas dan tanggung jawab saya. Saya terlahir 53 tahun yang lalu, tepatnya bulan Mei tahun 1972. Di situ saya mulai sekolah, dan dalam menempuh pendidikan, saya alhamdulillah orang tua saya Haji Adnan Basri dan almarhum ibu saya Haji Hadania. Bapak ini adalah PNS yang terakhir menduduki, beliau mendapat tugas sebagai kepala dinas perikanan pada saat itu. Dan saya anak bungsu dari 6 bersaudara, satu meninggal ketika kuliah di Universitas Sriwijaya pada saat itu. Dan sebagai anak bungsu ya tentunya tidak ada privilege lah kan ya, dalam hal proteksi dari keluarga ini. Akan tetapi saya punya naluri untuk tetap survive, karena suatu saat saya akan menemui the real life atau dunia yang nyata, sehingga perjalanan pergaulan menempa saya
untuk tetap struggling dan survive dalam menghadapi gelombang kehidupan ini. Nah, setelah menamatkan kuliah pada tahun 96, Januari saya wisuda. Alhamdulillah saya mendapatkan jodoh di tahun 96 juga. Di Agustus saya menikah dan dikaruniai 2 orang anak, dan dua-duanya laki-laki, dan alhamdulillah yang kedua-duanya sudah menuntaskan S1 gitu. Karena bagi saya apa yang di treatment atau diterapkan kepada saya pada saat itu oleh orang tua saya, itu harus saya terapkan dengan anak-anak saya gitu kan. Dan orang tua saya sudah menuntaskan, menggugurkan kewajiban dia sekolahkan saya, dia sampai mengantar saya ke jenjang perkawinan. Dan bagi saya ini adalah tugas yang ini adalah sunatullah. Dan di titik ini alhamdulillah dari 2 bersaudara anak saya ini, yang terakhir ini sudah menuntaskan kuliahnya di ilmu komunikasi UNIP. Saya mau menyampaikan kepada mereka, bagi saya prinsip-prinsip ini Anda harus mengeksploitasi akal dan pikiran Anda harus memiliki keberanian untuk mencoba. Anda harus memiliki resiko yang terukur dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi dikit lagi, insya Allah kalau yang bungsu ini sudah menemukan jodohnya, maka gugurlah kewajiban saya sebagai orang tua. Ini hampir khatam ini, insya Allah ya. Jadi banyak gelombang dan dinamika kehidupan yang saya hadapi. Akan tetapi alhamdulillah Bapak Ibu saya ini saat itu maghrib harus di rumah dan sholat berjamaah bersama, gitu kan. Dan inilah yang saat ini ketika beliau sudah tidak ada lagi, bagi saya inilah warisan yang abadi, bukan harta peninggalan orang tua. Inilah ajaran almarhum bapak saya, juga dibesarkan dalam keluarga Nahdlatul Ulama, dan kakek orang tua dari ibu saya adalah tokoh Partai Nasional Indonesia PNI pada saat itu, dan almarhum Datuk Raja Ahmad itu adalah residen Bengkulu yang ke-4 atau ke-5 waktu itu ya, sehingga diabadikan di Jalan Raja Ahmad di Sungai Padu sana. Ya, bagi saya pemikiran-pemikiran yang ideologis, pemikiran-pemikiran yang teknokratis itu memang harus dimiliki oleh para politisi sekarang. Jadi Anda mau speak up, Anda mau berbicara, ya Anda juga punya argumen yang argumentatif, Anda harus memiliki dasar pengetahuan dan logik yang kuat. Sehingga kemewahan sebagai anggota DPRD kota ketika menyalurkan aspirasi itu ya dengan dasar-dasar yang kuat, artinya dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan sains. Jadi dunia sudah berubah. Saya mengalami beberapa zaman, dari zaman Orde Baru dan isu-isu reformasi itu kita yang drafting di pra-reformasi antara 93 sampai dengan 95, karena kami godok itu di Ikatan Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia pada saat itu, dan akhirnya dieksekusi oleh adik-adik 98. Akan tetapi itu memang berangkat dari keresahan dan ketidakpuasan sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang anak muda. Dan mahasiswa pada saat itu sebagai agent of social change, mahasiswa ada agent of change, problem solving itu alhamdulillah itu menempel ini di pemikiran saya, dan semaksimal mungkin saya coba aplikasikan itu dalam kegiatan, program, ucapan yang implementatif. Jadi ini penting sekarang, karena apalagi di era digital, saya pun mengalaminya, sedangkan sebelumnya di masa saya bertumbuh itu saya tidak mengenal ya apa itu ChatGPT, apa itu Facebook, apa itu Instagram gitu kan ya, apa itu YouTube.
Akan tetapi aksesibilitas kita terhadap informasi sekarang tidak ada halangan untuk masyarakat Indonesia untuk pintar, khususnya warga Bengkulu untuk berpikir. Jadi Allah sudah karuniakan pikiran dan akal kita. Akal ini adalah karunia Allah SWT. Jadi kalau kita sia-siakan ini, ya sangat naif dan bagi saya banyak wahana, banyak platform untuk mengaplikasikan pemikiran, ide, gagasan kita pada sebagai anak bangsa. Gitu. Kemudian ya di titik ini ya saya sudah 3 kali dilantik meskipun baru 7 tahun menjadi anggota DPRD Kota. Di sini pun juga saya juga banyak belajar bagaimana membuat berkontribusi dalam sebuah kebijakan yang dalam perspektif saya semuanya bermuara untuk kepentingan rakyat, karena kami ini berbeda dengan pejabat pegawai negeri sipil. Kami ini elected product, artinya produk pemilihan. Saya bukan hasil tes atau hasil bidding, hasil lelang jabatan. Ini memang hasil pemilihan. Dan bagaimana saya berusaha untuk meyakinkan masyarakat kota, khususnya di 2 kecamatan tersebut, untuk menitipkan amanahnya pada saya. Dan alhamdulillah ya bukan saya melebihi apa yang saya rasakan. Masyarakat intinya harus merasakan kita hadir sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Kalau mengapa saya baru tahun 2009 baru terjun ke dunia politik, atau 2008 pada saat berdirinya Partai Gerindra, ya ini natural sekali perjalanannya. DNA saya ini memang kayaknya politik gitu kan ya. Karena dari perjalanan pergaulan saya dan aktivitas saya di kampus, memang ya politik dalam arti sebuah perjuangan pada saat itu. Nah itu memang teraktualisasi dalam kehidupan saya sehari-hari. Akan tetapi ya tidak sama dengan pengalaman pribadi yang saya alami dengan pengalaman teman-teman yang lain yang berbasiskan pengusaha atau yang lain. Akan tetapi ya keputusan saya untuk terjun ke dunia politik pada saat itu, nah setelah memang momentum itu ada. Jadi dalam proses politik momentum itu penting. Jadi ibarat kunang-kunang akan jalan sekali gitu kan ya, dia tidak akan balik lagi gitu kan ya. Kalau kita tidak ambil kunang-kunang itu ya, saya tidak akan sampai di sini. Jadi satu hal, momentum dalam politik ada hal yang penting, dan menuntun kita dengan mata dan pikiran kita serta mata hati kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Jadi anggaplah bahwasanya aktivitas itu, produksi daripada kegiatan-kegiatan anggota DPRD itu tidak kelihatan. Akan tetapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, bahwasanya bersama-sama pemerintah kota atau eksekutif, perintah undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu bersama DPRD. Oleh karenanya, dengan kewenangan yang melekat di dalam diri kami, di dalam diri saya utamanya, saya berusaha membuat legacy. Saya berusaha membuat sebuah peninggalan, artinya karena dalam masa tugas saya. Jangan sampai saya nantinya selepas purna DPRD nanti saya cuma tidak bisa mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab saya kurang lebih ya kurang lebih insyaallah masih ada 4 tahun lagi ya. Nah ini bagi saya pertanggungjawaban ini tidak hanya soal di dunia saja. Kalau dunia ini mau menghujat saya apa ya saya tidak peduli. Tapi saya ada pertanggungjawaban akhirat juga di sini. Nah ini metamorfosa artinya kan, atau dinamika dalam kehidupan seseorang. Sah-sah saja saya rasakan. Jadi saya tidak peduli mungkin dengan apa yang saya sampaikan ini, mungkin wah Pak itu Bang Solihin itu seperti ideal sekali ya, begitulah adanya. Saya berusaha genuine, saya berusaha memelihatkan aslinya. Tidak karena beginilah saya gitu kan ya. Bagi saya kemewahan saya adalah
pertengkaran akal dan pikiran, bukan harta yang banyak, ya bukan kekuasaan yang besar, akan tetapi bagaimana kemenangan yang kecil bisa membuat suatu perubahan yang besar. Ke depan ini tantangan akan jauh lebih besar karena digitalisasi ini ya bukan merupakan sebuah momok bagi kita. Kalau dulu kita mendidik anak kita, artinya kan kita sama-sama nonton TV gitu kan ya, apalagi ya sekarang gitu kan ya. Sekarang TV udah mulai ditinggalkan, gitu kan ya. Anak-anak kita, adik-adik kita itu bisa mengakses informasi itu ya hanya dari dalam kamar saja, gitu sambil tidur. Nah ini tantangan bagi kita. Kita harus membuat situasi ini berkarakter, gitu kan artinya. Gadget ini tools, ini alat kita untuk membuat kita berpikir, alat kita untuk membuat kita bekerja, dan bukan menjadi alat untuk hal-hal yang tidak positif. Dan kami dituntun juga oleh manifesto, oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai dan perjuangan partai, bahwasanya ekspos penting ya, akan tetapi ya lebih penting lagi adalah bagaimana ekspos ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan kegiatan itu juga penting juga untuk terasa manfaatnya untuk masyarakat. Nah, bagi saya yang politisi yang sudah mau expire ini, ya mungkin ya itu menjadi kemewahan saya, luxury bagi saya. Apabila saya bisa mewarnai gedung DPR ini dengan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, pemikiran-pemikiran yang up to date, pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, dalam tugas-tugas ke DPR-an ini ya memang luar biasa, artinya kalau kita melihat artinya secara hakiki apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ini tidak semata hanya hak, tapi ini adalah tugas dan tanggung jawab yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah, pertanggungjawaban dunia aja susah kita jelaskan. Maaf ngomong itu saya sudah pasang, saya ada yang saya lakukan di dalam bidang saya, tapi itu ya di skip aja. Tapi tidak masalah bagi saya itu ya ada yang maha tahu lah. Ya, aku yakin saya terhadap hal itu. Dan ya segala sesuatu itu ya seperti tuntunan Rasulullah, ya innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu ya harus Anda akan melakukan apa, itu tergantung niat Anda, itu kan ya. Jadi percayalah, Indonesia ini berangsur-angsur akan baik, dan kita harus menyelamatkan budaya kita, harus menyelamatkan adab istiadat kita, menjunjung tinggi tata krama ketimuran kita yang positif, ada mulai meninggalkan hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak konstruktif dan malah sebaliknya malah memiliki daya rusak. Nah ini yang menjadi PR kita bersama, menjadi PR kami anggota DPRD Kota, menjadi PR masyarakat sipil, menjadi PR besar bagi media tentunya ya. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu dijamin oleh konstitusi. Jadi itu mutlak, itu perintah Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam kita bernegara. Nah, selanjutnya ya tinggal bagaimana operatornya dalam hal ini pejabat-pejabat terpilih ini bisa mengaktualisasikan itu dalam nilai, tidak hanya dalam aktivitas fisik atau kegiatan-kegiatan fisik yang seremonial, yang kegiatan-kegiatan fisik yang sifatnya tidak tahu kita outcome-nya apa, ya tidak terukur kita outcome-nya apa. Mungkin mohon doanya mungkin ya supaya saya tetap istiqomah.
Sebagai perwakilan rakyat tentu harus memiliki bukti nyata dengan menjalankan visi dan misi serta bisa menjaring aspirasi masyarakat. Untuk Kabin Cipta Karya ya Bang Sen Anggota DPRD Kota Bengkulu daerah pemilihan 4 Kecamatan Datuagung dan Kecamatan Darussalam tahun 2025 di Hotel Hanifah hari Senin tanggal 21 April 2025 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kota Bengkulu, yakni Bapak Puspito Gunawan SHMH, yang kami hormati Bapak Camat Datuagung dan Darussalam atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kelurahan Usaidayan atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Teni dari Dinas PUPR, dari Kabin Marga yang saya hormati, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Riko Anggara dari BPJS Kesehatan Kota Bengkulu, serta Bapak Ibu Sekretaris DPRD Kota Bengkulu yang kami muliakan. Acara reses anggota DPRD Kota Bengkulu daerah pemilihan 4 Kecamatan Datuagung dan Kecamatan Darussalam tahun 2025 hari ini Senin tanggal 21 April 2025 dimulai. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan langsung dari Bapak Anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil 4 yang akan disampaikan oleh Bapak Puspito Gunawan SHMH kepada yang terhormat Bapak Puspito Gunawan SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, Allah yang Maha Besar, Allah yang memberikan hidayahnya pada hari ini, dan lebih kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir dalam acara reses pada hari ini. Salam salawat kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, karena petunjuk bimbingan beliau kita bisa merasakan kehidupan yang lebih baik di hati. Pertama, yang terhormat yang saya banggakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam acara reses DPRD Kota Bengkulu ya, atas nama Puspito Gunawan SHMH. Di depan saya ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terhadir di tengah-tengah kita. Kalau sebelah kanan Pak Riko. Bapak dan Ibu sekalian, mohon nanti salaman sama dia, bilang Pak makasih banyak Pak ya, jangan enggak. Akses mana saya yang tidak dapat yang tertunda, tidak ada. Pak Riko inilah di sini BPJS ya. Jadi saya buka, mungkin sudah ada yang tahu, saya yakin sudah ada yang tahu, tapi misalnya Bapak Ibu, Pak Puspito tolonglah ya kan, 5 menit belum pasti di WA lagi, setengah jam belum di WA lagi ya kan. Pak Riko kirim, langsung kirim, selesai ya kan. Pak Riko ini kalau tidak mekanismenya apa Bapak Ibu, itu perlu proses yang panjang. Makanya saya katakan mesti harus ada juga misalnya yang benar-benar sangat membutuhkan baru kita ke dia. Contoh, tidak ada lagi ketahan harus ke rumah sakit atau sudah di rumah sakit ya, beliau bahkan yang masih biasanya sudah ada ancang-ancang ya, sudah. Makanya saya mohon maaf ketika itu yang emergency seperti itu kita tolong segera disusulkan SKTM-nya ya. Nanti ya kita kasih seluasa mungkin kepada ini Bang Riko menyampaikan ya, apa yang menjadi program ke depan ini 2025. Kendala-kendalanya juga Pak Riko, termasuk juga soal ketaatan kita Pak Ibu ya. Kemudian terima kasih ya Pak Riko hadir. Kemudian di sebelah kiri ini Bang Deni ya, yang Kabin itu ya nomor 2 lah di setiap OPD.
Jadi soal ya walaupun ada beberapa bukan bidang dia drainase jalan ya, kemudian apa namanya gorong-gorong bersih siring ya, beliau kita minta untuk bantu. Nah, memang ada bedanya apa ya pengorganisasian BPJS dengan jalan. Kalau jalan itu ya dia harus itu Bapak Ibu disurvei dulu, kemudian dilihat panjangnya disesuaikan dengan kondisi fisik, ini mau diapa di dulu atau tidak. Saya baru tahu. Kita paksakan di sini Pak, menyelesaikan banjir di sini tidak akan selesai masalah tanahmu. Kalau di atas itu bulu apa ya? Bulunya, kalau bulunya nggak diselesaikan. Gitu. Ini benar Pak. Seperti di tebeng, benar itu bisa ini, kami ikuti. Tapi apa Bang? Ada jembatan itulah yang kita itu dulu yang harus diselesaikan. Ketika dikalkulasikan dananya makanya terjadi lagi. Gitu ya. Jalan, beliau ini cara dia membantu Bang coba nih jalan lah bolongnya, kadang-kadang diam-diam ya dengan anggaran yang nanti itu tempel dulu gitu. Itu saya suka dengan seperti itu ya. Nah, memang tidak bisa secepat BPJS. Karena apa? Ya kalau kira-kira itu jalan rusak belum langsung orang mau bilang. Tapi kalau BPJS ini dia harus ini ya, karena sudah rumah sakit itu jangan juga biaya yang besar ya, keluarga yang mengokupasi ya, baik keluarganya maupun tetangga itu terbebankan. Makanya saya bilang ini mohon maaf nih lah Pak Iko, Pak Denny, karena di rumah sakit itu yang tahu sebutkan nama keluarga Musmito. Karena saya sudah ajak ngobrol mereka, tolong. Saya yakin ketika ada yang sudah rumah sakit tidak ada pilihan. Nah pada kesempatan ini ya jalan kita drainase dan lain sebagainya itu beliau lah yang tahu. Oleh karenanya juga berterima kasih. Saya mengatakan karena asbab kebaikan-kebaikan itu harus disampaikan, jangan terkesan bahwa ini powernya Pak Musmito, tidak, mereka juga. Dan bahkan pendekatan saya Bapak Ibu sekalian, yang kadang-kadang saya diskusi sama mereka, saya panggil aja kopi, kita diskusi, tidak hanya formal, ya kan? Bahkan saya selalu bilang sama mereka ini, sama Bapak Ibu juga, nggak usah panggil saya Bapak, ya panggil aja lah Abang, gitu ya, karena saya juga berusaha memperkuat. Nah pada reses ini Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf juga, kalau seandainya tidak bisa terundang, terkhusus keluarga besar kita, ya, tim kita yang di luar atau sama. Ini agak repot, mohon maaf sekarang ini Pak, Bapak Ibu. Kalau dulu tolong ini fasilitasi teman kita. Sekarang sebelum dihadirkan kirim dulu KTP, ada bangunan kirim KTP. Mohon maaf, wah ya ribetnya. Yang kedua nanti di absen, ya kan? Kemudian harus tadi ada keputusan ban. Inilah kondisinya ya. Kemudian pembatasan jumlah gitu, ya. Kemudian apa lagi yang diinginkan, yang dibatasi soal tanda tangan nanti minta tolongnya Pak. Jelaskan kalau besar-besaran yang paling, ya kan? Kebun kenanga, gitu kan? Bapak kadang-kadang sekedar nanya Pak Iko kosong Pak, ada sampan yang dapat gitu. Karena kita dulu tuh familiar saya, ya sudahlah. Yang namanya kita berkomunikasi seperti ini, saya paham. Bapak Ibu juga maksudnya tidak formalnya, ya kan? Tidak panggil datang gitu. Nah satu lagi nanti absen, staff, maaf, itu ada undangan kan? Nah undangan itu Pak, Bu, biasanya itu undangan pesta, pernikahan, akikah. Ya undangan itu kan untuk pemiliknya kan, untuk Bapak Ibu ya gitu. Tidak, undangan itu bagikan lagi. Nah maksud saya, kelak tolong undangan itu buat Winda Arab Taniki. Ya, kemudian ke PD para di undangan juga. Jadi jangan dibawa tadi, kasih lagi. Nah nanti bagaimana administrasinya? Undangan itu diceklekan dengan KTP kan sudah kirim dulu, biar nanti staf yang printnya selekkan, cocokkan dengan itu misalnya. Nah maksud saya itu mohon dimaklumi. Kalau seandainya aku ini yang pernah seribu tiga bukan saya. Kalau saya itu tidak baca dulu lah. Tidak ada yang berubah, Pak. Ya mau saya itu familiar lah, karena ya mohon maaf sekali ya, tidak ada seberapunya, Pak. Selalu saya bilang ini karena persaudaraan kita, karena rasa menghargai. Saya selalu bilang dulu Bang Riko, Bang Riko, luar biasa mereka ini, karena rata-rata atau 100% itu lebih tua dari saya. Tapi ketika saya udah PWK aja, itu mereka hadir. Saya tidak mau
rupanya maksud itu mana formalnya tidak pakai punya sistem mau dimalu gitu kan, tapi kita ikutilah ya. Jadi itu pada kesempatan ini nanti saya persilakan sepenuhnya untuk nanti bertanya. Tinggal lagi nanti misalnya kalau waktunya sudah sangat mepet, nanti staf minta tolong dikasih aja di kertas buatkan nama Pak, buatkan nama, nomor handphone nggak usah kita tahu, buatkan nama, paling kode aja nama misalnya siapa kemudian tulislah apa yang mau ditanya, insyaallah nanti seperti biasa akan kita inginkan ya. Kemudian Pak tidak apa-apa, jangan segan ya, jangan segan beda mau ke Pak Kusminto itu jalan yang pernah kami usulkan belum ya kan, belum disebutkan aja, jangan lupa ya, sama saya nggak masalah, beda enak kita ya, atau hal-hal yang sangat penting berkenaan dengan apapun yang bisa itu bisa saya bantu, akan saya bantu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian ya, nanti silakan nanti untuk bertanya, jangan ini ketika waktunya nanti sudah ini kita sembari juga tulis saja disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf di bawah komando Bang Deddy Sambo ya. Kemudian terima kasih juga khusus kepada Bang Imran Kasmandi ya, yang telepon, dan bangga, senang dan bahagia saya Bapak Ibu sekarang hadir. Bayangkan kalau saya diundang dan yang hadir, Pak saya dewe di dengan betapa sedihnya ya. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini juga di kesempatan Lebaran ya, saya juga mohon maaf lahir dan batin ya atas kesalahan-kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya adalah manusia biasa dan insyaallah saya berusaha untuk memperbaiki di depan, dan tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah saya maafkan kalau ada ya. Baik, terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusminto menyampaikan kata sambutan pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang kami muliakan, memasuki acara inti yaitu diskusi atau tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan aspirasi, saran atau masukan yang belum tersampaikan oleh Pak Anggota DPRD Kota Bengkulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Sucianti, Ketua RT 11 Padanjati beserta staf di Kelurahan Padanjati Pak Kus. Saya cuma hanya memberi masukan apa yang ada terjadi di lingkungan kita Padanjati. Yang pertama, kita sekarang ini kan mendukung program Pak Wali Kota kita Bengkulu bebas sampah. Ya. Nah, dari perjalanan bebas sampah ini kita sudah di lapangan. Nah, kebetulan di Kelurahan Kecamatan Ratu Saman, di Pasar Lambo belakang pondok itu sudah pembersihan sampah. Udah kita petugas sudah piket di sana. Nah, yang kondisinya saat ini beralih ke samping rumah sakit kota di Jalan Beringin. Saya dan Pak Lurah, Pak Camat pernah malam puasa kami standby sampai jam 4 subuh dari jam 10 malam karena mereka awalnya membuang di Pasar Lambo, ditutup, sekarang di jalan-jalan poros gelap. Kebetulan di sana kemarin saya sudah komunikasi dengan pihak rumah sakit kota, sudah dikasih lampu di titik mereka. Nah, masukan saya Pak Kus minta tolong di area Jalan Beringin itu kasih penerangan. Seharusnya memang hadir di sini petugas ini Kabid DLH Pak ya. Ya. Perhubungan, ya itu kendala kami di Padanjati saat ini. Yang kedua, terakhir, masalah yang kata Bapak Kabid tadi banjir. Kita kan mau ada zebra banjir Pak ya. Zero banjir, zero banjir. Nah, posisi kita ini ada di belakang pondok Pasar Kambing, itu pertemuan titik siring Pak. Air, debit air itu 2 jam hujan RT 10 itu udah segini Pak, udah selesai ya Pak. Di depan rumah sakit Rafflesia 2 jam. Jalan satu-satunya itu harus ada tiang besar sebesar paha berdiri tegak di pas lorong ya itu ya, gorong-gorong pertemuan air Pak. Nah,
Nah, kami mau solusinya bagaimana? Kemarin sudah kami duduk bersama. Saat ini belum ada solusikan. Itu kayaknya pipa PDAM Pak, yang sebesar itu. Itulah sampah dari siring belakang Rafflesia, siring rumah sakit kota itu ketemunya di situ Pak. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nika dari Angkut Atas. Saya mau 2 pertanyaan. Satu, saya mau bilang masalah di Angkut Atas, jika hujan dari depan toko Emping Ratu Samban sampai ke rumah Bung Karno itu sudah bisa berenang Pak. Kemarin itu sudah kami masukkan ke Bengkulu Info, baru 1 jam hujan sudah bisa taruh ikan di pinggir jalan sepanjang jalan Soekarno-Hatta dari depan Indomaret sampai ke rumah Bung Karno. Pas depan kantor Perskim nih Pak, banjir itu Pak. Terus yang kedua saya mau bilang masalah jalan ini nggak termasuk di dapil 4 ya Bang Kus. Ini di Jalan Sukamaju, Kecamatan itu Kelurahan Muara 2, RT 7. Jalannya itu masih jalan tanah. RT 7 Kelurahan Muara 2. Jalan Sukamaju, Kampung Melayu. Jalannya itu masih jalan tanah sekitar 200 meter sampai ke bawah. Itu pun kalau hujan lama udah sampai 4-5 jam di daerah situ banjir bagus. Itu mohon perhatiannya untuk jalannya. Kami mohon untuk Pak dan Dinas PU. Itu aja yang saya usulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri dari Kebun Kenanga. Saya langsung saja Pak Gus karena mengingat waktu nanti mungkin banyak tanya jawab. Yang pertama itu jalan yang di Kebun Kenanga. Ini ada Bu Tuti, kemudian Pak Iwan juga ada, kami di Kebun Kenanga ini. Waktu musrenbang di tingkat kelurahan, malah ada kata-kata yang bahasanya mau kerja sendiri bahasanya, swadaya. Kami mau nutup jalan Kebun Kenanga. Mohon maaf Pak Kus, sudah banyak anak sekolah yang jatuh. Ini Bu Tuti di RT 6 itu. Tolong kalau misalnya itu boleh kami swadaya, itu kami akan swadaya. Tetapi repotnya kemarin itu kalau ditutupin dengan semen itu nggak berapa lama mungkin sudah rusak lagi. Mohon dengan sangat di Jalan Kenanga yang kami anggap sebagai jalan yang cukup banyak akses alternatifnya, itu mohon untuk dibantu sebelum dalam artian keluh kesah dari warga itu untuk swadaya untuk menimbunnya. Itu. Yang kedua ini masalah BPJS mungkin Pak. Saya termasuk ikut di BPJS Mandiri itu di Asipa. Nah, keluhan dari warga yang umurnya sudah lanjut ini dan akses ini kan online semua Pak. Jadi setiap ada yang sakit itu terbentur di online. Nah, kalau yang poli umum itu alhamdulillah lancar Pak. Nah, yang gigi ini setiap masuk pasti tidak bisa. Nah, kapan waktunya kliknya itu pas, itu baru bisa Pak. Nah, sampai saat ini termasuk keluarga saya yang sakit sampai saat ini belum bisa untuk berobat gigi karena mungkin ada jatah. Jadi setiap kalau nggak salah di Asipa itu mungkin 15 atau 20 pasien, lebih dari itu tidak bisa. Nah, besoknya itu sudah berebut lagi mungkin yang masuk. Nah, mohon gimana solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sementara itu bertempat di kediamannya yang terletak di Jalan Saleh, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Anggota DPRD Kota Bengkulu Nuzuluddin juga menggelar reses terhadap warga yang berada di Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati. Sambutan dari anggota DPRD Kota Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Nuzuluddin SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga banyaknya kita bersalawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nantinya. Kemudian tadi sebelum acara mungkin banyak yang menunggu karena tadi kami sempat berpikir secara malam, jadi aku bersama tuan rumah mengucapkan permohonan maaf ya. Harusnya kita mulai jam 8, jadi kita mulai setengah 9. Kemudian yang terhormat Pak Camat Singaran Pati, Pak Alek, inilah familiar hadir di tempat kita ya. Yang di sebelah kanan ini kebetulan kawan sering main song di Jika, Pak Sudisman dari Partai Buruh Haram, Partai Hadrat. Kemudian yang di ujung ini dari PPR. Beliau ini sebenarnya dulu warga Panorama. Kalau ada Kak Ulil, beliau ini dulu kontrak di rumah Kak Ulil di depan. Jadi hal-hal yang mungkin diusulkan atau diminta mungkin nanti akan dicatat oleh beliau. Nah, berikutnya mungkin tadi sama dengan Pak Camat, mumpung sekarang masih Syawal, mungkin banyak yang belum ketemu sama pribadi dan keluarga. Aku ucapkan selamat Idul Fitri, kemudian mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lebaran yang akan datang. Kemudian kegiatan malam ini kalau aku memaknai secara pribadi ini adalah tahapan kita silaturahmi. Kenapa seperti itu? Karena mungkin mayoritas punya nomor HP yang dulu. Kalaupun ada yang kena ada usulan, itu biasanya langsung datang ke WA. Gitu. Makanya forum ini mungkin kita manfaatkan untuk silaturahmi. Dan alhamdulillah disiapkan mungkin oleh pemerintah, ada juga bangsa punya, ada juga bangsa sampai berbaik seperti itu. Jadi nanti mungkin ada forum diskusi setelah ini, harapannya bisa kita manfaatkan, ya kan? Berikutnya adalah memang yang disampaikan Pak Camat tadi terkait dengan anggaran 2020 ini banyak rasionalisasi. Mungkin banyak hal mungkin belum bisa maksimal kita support masyarakat, baik kegiatan infrastruktur dan lain sebagainya. Artinya kegiatan reses pada malam ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat untuk kegiatan tahun 2020. Karena tahun 2025 sudah selesai. Jadi kebetulan beliau ini kan MUI. Ya. Jadi mungkin ya mestinya duduk di depan, tapi karena diatur oleh cuma kami disuruh duduk di depan. Saya terlihat ada mantan sekcak dan juga di belakang. Kalau di atas mungkin ada kawan-kawan dari Polda di atas menunggu ransom. Oke, nanti mungkin kita tidak banyak diskusi. Kita setelah ini bagi hobi mensong, kita silaturahmi sampai mensong. Panitia menyiapkan ada hadiah. Ini bukan menyederhanakan kegiatan reses, karena itu tadi yang saya sampaikan, mayoritas punya nomor HP, mayoritas tahu rumahku di mana,
biar bisa ketemu di tempat lain, Bapak Kenduri bisa menyampaikan aspirasi lebih lain. Bisa via WA, biar bisa pangleron suka, bisa kan? Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Nanti mungkin kita sambung dalam diskusi. Pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Calon Bupati dan Dinas PUPR, kemudian anggota yang terhormat, anggota DPRD Kota Bengkulu, dan di sana nenek mama yang dapat kami sebut satu-satu yang alhamdulillah syukur malam ini kita masih diberi karunia berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul. Salam salam, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama Abdullah, tinggal di Jalan Danau RT 22 Dusun Besar. Nomor baju R. Aku mengatas nama pemerhati petani. Mungkin suara petani dalam usulan ini mungkin lain dari yang lain, karena menyangkut tradisi kita juga. Karena saya konsen terhadap budaya dan agama. Dalam tahun ini petani don kata Bupati, dalam artian tidak menghasilkan apa-apa. Ada yang dia dapat soai di Gunung Bali, ada yang 3 karung, ada yang 2 karung. Setelah kita telusuri penyebabnya, kemungkinan ada teknis, tetapi saya lebih concern bahasa kita itu Pak Batal. Karena apa? Di tempat-tempat lain sukses, sedang ngetam kali di Curug, di selatan, di Seluma, berburung yang lagi. Ini tempat kita. Ya ada sangkut pautnya juga. Nah bahasa kita ya mungkin lebih cenderung tadi terupak kata. Nah lebih kami mengusulkan kepada anggota dewan, kita mentradisikan 1 tahun sekali bernazar letak kami di Keramat Pitu Ayu atau Pitu Ayu. Tradisi itu bukan sekarang, jangan nenek moyang kita dulu sering itu melakukan. Nah, makanya aku kecek tadi, kalau kami berupa patah, dan kemudian juga secara konsep agama, pertanian itu sangat ketergantungan dengan Tuhan. Nak pupuk banyak yape, nak ngelola banyak yape, tapi ketika col dapat apa-apa, ingin jalan. Makanya ketergantungan dengan Tuhan itu sangat menentukan. Di dalam agama dianjurkan untuk berjihad. Jangan pelit-pelit niat. Jika berhitung dari upah sekian, pupuk sekian. Saya atas nama Wajah, alamat Jalan Merapi Ujung, RT 25. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan arahan. Yang pertama dulu kami mengucapkan yang kami hormati Bapak Nuzuluddin, Bapak anggota Dewan, Bapak Dinas PUPR, Bapak Camat. Izinkan kami, sebenarnya saya tadi ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama telah disampaikan tadi kepada Bapak Abdullah, bahwasanya pada kami pada tahun ini Pak,
para petani ini boleh dikatakan 100% gagal. Karena yang pertama itu hama kalau bisa kami feeding. Nah, jadi kami berharap kepada anggota dewan, kami mengusulkan untuk dinas yang terkait untuk turun ke lapangan itu Pak, supaya disurvei apa penyebab hama itu istilahnya bertahan tidak bisa. Kami udah ibaratnya kami itu puas kami nyemprot dulu tapi tidak mati. Nah, itu poin pertama. Yang kedua poin kami Pak, masalah irigasi. Irigasi ini saat ini Pak, apalagi di musim banjir, itu irigasi itu mereka kami putus terus Pak Dewan. Jak mulai di para Ome Despi itu berkecek kotor royong terus itu. Kini lah sampai Ome Dopa itu lah putus unit. Itu irigasi itu yang tempat kami itu dibangun pada salah 2018. Jadi kini lah hancur. Jadi istilah kami nengok itu tuh kualitas irigasi. Anggota dari fraksi Gerindra ini pun menegaskan akan mengoptimalkan penyelesaian terhadap hal tersebut di tahun 2025 ini, meskipun saat ini masih dalam masa efisiensi anggaran. Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bengkulu Farizan Hermedi yang menggelar reses guna mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak DPRD Kota Bengkulu Farizan Hermedi, yang kami hormati Bapak Camat Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kota Bengkulu, daerah pemilihan 3, Kecamatan dimulai untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Camat Melayu, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Kandang Mas, serta dari Dinas PU, mitra kami, rekan kerja kami yang diwakili oleh Bapak Dendi yang kami hormati. Yang kami hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, jiran tetangga, serta yang paling khusus terutama kakak kami Sofian selaku ahli rumah dalam penyelenggaraan reses pada malam hari ini. Tidak perlu banyak yang kami sampaikan, yang jelas itu reses ini menyerap aspirasi masyarakat. Ini reses kedua setelah pelantikan. Reses pertama kemarin di rumah kakak kami di Karangindah di Kecamatan Slebar. Yang kedua sesuai dengan janji saya kemarin ini di rumah Kak Sofian di Kelurahan Kandang Mas, dan alhamdulillah malam ini kita laksanakan. Jadi tujuan kami anggota dewan ini melakukan reses ini supaya bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat terkait fasilitas umum ya. Jangan keluhan pribadi, kalau keluhan pribadi ke rumah.
Tapi kalau untuk fasilitas umum itulah maka kita buka di acara forum terbuka ini. Lah, masalah pribadi tak mencot emang. Iya. Jadi apapun misalkan ada jalannya belum belok, ada siriknya mampet, ataupun apa fasilitas umum yang ingin disampaikan. Dan insya Allah di tahun ini PU di sini kita ada ya. Di sini kita ada beberapa jalan yang memang tidak layak dilewati. Insya Allah tahun ini kita akan realisasikan. Nah, untuk tahun ke depan yang mana-mana yang dipilih. Saya tidak ada mikir lagi, tidak ada ngomong lagi di situ, tidak ada suara saya, tidak. Karena saya mewakili Kecamatan Slebar dan Kampung Melayu. Jangan ragu kalau ada, kami kemarin tidak milih, takut, jangan. Ya kan? Kalau ke depannya lah tidak pula, kalau ke depannya lagi. Iya kan? Tidak juga, tidak apa-apa. Nah, yang penting saya selalu hadir di kandang emas ini. Jadi baik suka maupun duka, kalau saya mengetahui, insya Allah saya hadir. Ada undangan saya di sini selalu datang, Pak Camat. Ya, karena di sini bukan saya ini khusus di TPS ini Pak, suara saya paling banyak Pak. Jadi dari semua caleg itu sekian ratus itu suara saya di TPS ini paling banyak. Terutama di TPS ini. Nah, makanya saya pilih di sini. Ya, bukan dalam artian TPS suaranya dikit, ya kita tidak hargai. Jadi kita gabungkan aja. Jadi kalau reses ini 4 bulan sekali Ibu. Kalau kita nak ke rumah warga masing-masing, ya tidak tenian. Ya, karena suara kita kemarin banyak. Jadi kami siap menampung aspirasi dengan istilahnya itu nanti ada wakil-wakilnya yang menyampaikan 3 pertanyaan, tanya jawab ataupun usulan ataupun kritik pun kami terima. Jadi jangan takut, kritik pun kami terima. Kan? Jadi kebetulan ya memang rumah saya di Muhajirin, tidak tinggal di sini. Alhamdulillah masyarakat Slebar Kampung Melayu percaya untuk mewakili masyarakat di buah kecamatan tersebut. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga buat anggota DPR yang kita cintai dan kita banggakan, karena kita yang memajukan beliau dulu. Terima kasih Pak Lurah, Pak Camat. Di sini kebetulan ada PU juga. Ya. Andai boleh saya ingin menyampaikan 2 aspirasi mewakili teman-teman yang berada di RT saya yang saya sebutkan tadi. Pertama, kalau boleh kami sampaikan kepada Pak Parisan Harmedi bahwasanya di konflik kita ini banyak perumnas, sering terjadi pencurian pada malam hari. Hal ini tidak lepas karena kondisi perumahan-perumahan gelap. Nah, kalau bisa, terutama di komplek perumahan itu dikasih lampu di tiang-tiang listriknya. Itu kalau boleh. Terlepas dari itu, ada beberapa yang masang sendiri karena untuk keamanan sendiri. Di lain pihak, penggalakan pos ronda dianggap kurang Pak Lurah ya. Ronda tentunya ini menjadi catatan tersendiri buat kelurahan Kandang ya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya tahu Adinda Peri ini pejuang ya. Beliau selain pejuang suka menolong orang. Saya mengenal beliau ini dari tahun, lupa saya, zaman Bang Ken wali kota. Kira-kira tahun berapa? Saya sudah banyak sekali dibantu dengan beliau tanpa pamrih. Sampai hari ini saya tetap ditolong beliau. Jadi saya berharap beliau ini satu aja, sering-sering turun ke bawah. Itu harapan saya. Kenapa? Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan orang seperti Parisan Harmedi. Demikian, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum. Nama saya Yunita yang berdomisili di RT 11 RW 03 Kelurahan Kandang Mas. Mohon maaf Pak Peri, nanti pertanyaan kami ini
kemungkinan ada berkaitan dengan PU dan kemungkinan juga ada yang lain, walaupun bukan ini istilahnya tuh Pak Peri, tapi kami mohon disampaikan dengan rekan-rekan Pak Peri. Yang pertama, kami ingin mengusulkan, saya mewakili masyarakat terkhusus RT 11 Pak. Kami mohon kalau yang lain-lainnya masalah proposal dan lain-lain itu kami serahkan kepada Pak RT, Pak RW dan perangkat setempat. Kami masyarakat sekedar mengusulkan saja. Di RT 11 itu apalagi jalan masuk di Gang Setia 5. Jika mana hujan, walaupun sedikit hujannya, tapi orang pun nggak bisa lewat, jadi banjir karena belum ada siring dan yang lain-lainnya. Mungkin masyarakat kita ini ada yang membuang sampah masih sembarangan. Jadi siring-siring yang ada itu, yang ada siring kecil itu masih banyak, kesadaran masyarakat kita ini masih kurang. Jadi walaupun sudah terbentuk siring, tapi masih ada siring itu membuang sampah di siring atau kebersihannya pun kurang. Jadi kami mohon kepada Pak PU minta tolong nantinya Pak RT juga tolong mungkin diajukanlah proposal melalui Pak Peri atau yang lainnya, Pak Lurah. Di sini Pak Lurah ada. Jadi kami mohon tanggapannya dan yang lain sebagainya. Yang kedua Pak Peri, kami selaku kader Posyandu nih Pak, walaupun Pak Lurah sudah berjanji kepada kami dan kami pun mungkin pernah menagih hutang itu, hutang janji Pak Lurah ataupun itu belum, tetapi kami menyampaikan mohon maaf ini. Jadi kami mohon, kami selaku kader Posyandu ini sudah puluhan tahun Pak kader Posyandu ini, tapi kami itu bukan mau, kami itu memang kerja sosial beneran, sosial beneran. Kalau dulu Posyandu itu cuman balita, tapi sekarang itu sudah mencakup balita, lansia, remaja dan lain-lain. Apakah ada misalnya pas Lebaran adalah THR buat kader Posyandu gitu Pak. Sudah itu kami ini Pak, di Posyandu kami itu ibu-ibu kalau datang ke Posyandu itu lesehan Pak. Apalagi di rumah Pak RW itu halamannya itu tidak memungkinkan. Jadi kalau hujan lesehan ya ibu-ibu bawa anak kecil dan lansia kebanyakan duduk tapi basah. Nah jadi kami mohon kursi tambahan meja, itu Pak. Sudah itu lagi ketiga Pak, kami juga kader Pos KB. Nah kader Pos KB ini juga seperti itu juga Pak. Jadi kami mohon disampaikan kepada rekan Pak Peri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pak. Harap maklum, biasa ibu-ibu ini kalau udah megang mic nggak bisa berhenti. Jadi mohon maaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertamanya kami ucapkan kepada Bapak RMD yang telah mengundang kami maupun Bapak Lurah, Pak Camat. Terima kasih atas kepercayaannya. Di sini kami dari selebar hanya beberapa istilah mengulang saja, kemarin sudah. Jadi masalah jalan di selebar itu ada 3 titik kalau nggak salah jalan. Nah, hanya itu istilahnya yang kami harapkan dari Bapak Farizan Hermedi, jalan di selebar. Kecamatan Selebar itu ada 3 titik di Karangindah. Ya. Hanya itu Pak, Bapak Farizan, kami ucapkan terima kasih kepada moderator. Dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, Farizan Hermedi sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk terus berjuang agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Tim Liputan BNTV melaporkan.